Ini sudah Pak Erik record. Nanti jika ada yang menyusul atau memang ketinggalan, bisa lihat di YouTube. Nanti akan saya share alamatnya. Ya. Lalu untuk yang saya presentasikan ini nanti kurang lebih sama dengan rangkuman yang sudah Pak Erik berikan. Sehingga anak-anak bisa sambil melihat rangkuman yang sudah Pak Erik berikan. Jika ada yang tidak sama bisa ditambah di situ. Ya, di rangkuman itu sambil dilihat, sambil mendengarkan presentasi atau slide nanti yang saya share, yang saya berikan hari ini. Jika ada yang mungkin kurang lengkap bisa dilengkapi di situ, ya, bisa ditulis tangan. Ya. Sekali lagi, Pak ingatkan untuk silent atau mute Zoom anak-anak waktu kalau tidak melakukan interaksi. Kalau tidak melakukan interaksi, mohon di mute saja. Kalau kita mengadakan interaksi, sapa, salam, bertanya, menjawab, bisa dibuka, di unmute, sehingga suara kalian bisa dengar dengan jelas. Jika sudah berbicara, mohon di mute kembali. Gitu. Dan mari kita buka dengan berdoa, anak-anak semuanya. Boleh buka dengan doa. Baik kalau anak-anak menghidupkan kamera ya sebenarnya. Jadi tidak hanya nama. Ya. Mari kita buka dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena Engkau memberikan kami kesehatan. Kami juga bersyukur karena Engkau selalu memanggil kami menjadi murid-murid-Mu. Engkau memanggil kami sebagai anggota gereja-Mu untuk mewujudkan iman yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ajarilah kami untuk selalu memahami panggilan-Mu serta mampu mewujudkannya dalam kehidupan kami. Semua ini kami serahkan kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak semuanya yang terkasih. Ya, pelajaran kita hari ini membahas tentang gereja. Ya. Membahas tentang apa? Gereja. Nah, pembahasan tentang gereja ini agak banyak. Ini satu bab. Mungkin kalau ada kesempatan minggu depan kita zoom lagi supaya lebih ringkas. Nah, kita diajak untuk apa? Untuk bisa bersyukur atas tugas-tugas gereja yang diberikan kepada kita. Ya, tugas-tugas di mana anak-anak bisa berdoa, tempat ibadah anak-anak masing-masing, jika yang beragama non-Katolik. Baik, langsung saja Pak Arik share. Kelihatan? Apakah sudah kelihatan? Sudah. Yang mau menjawab? Sudah ya? Sudah. Iya. Nah, tema kita adalah gereja. Hari ini adalah gereja. Ini Pak Arik mau menunjukkan ada kompetensi dasar yang harus kita pelajari. Yang pertama kita nanti diajak untuk bersyukur atas tugas dan sifat gereja. Kompetensi dasar kedua, bertanggung jawab terhadap tugas dan sifat gereja. Dan yang ketiga, kita memahami tugas dan sifat gereja. Dan yang keempat, melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tugas dan sifat gereja. Baik, lanjutkan ya. Kompetensi dasarnya. Nah, ini indikatornya. Kita nanti bisa mungkin anak-anak semuanya setelah memahami itu semua sebisa mungkin
bisa menjelaskan secara singkat arti gereja yang satu, yang kudus, katolik, dan apostolik. Lalu yang kedua nanti bisa menyebutkan contoh-contoh perwujudan dari gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Jadi yang pertama menjelaskan, yang kedua menyebutkan contoh-contohnya, yang ketiga menunjukkan perbuatan yang sesuai dengan ciri-ciri gereja. Lanjut, di dalam bab ini nanti kita membahas 4 hal. Yang pertama kita mengerti arti dan ciri-ciri dari gereja Katolik yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Lalu yang kedua, kita diajak untuk mengerti tentang gereja persekutuan para kudus. Dan yang ketiga, kita diajak untuk mengerti gereja mewartakan kerajaan Allah. Dan yang keempat, diajak untuk mengerti karya pelayanan gereja. Nah, lanjutkan. Ya, ini sangat penting, harus diingat, ya, maaf. Harus diingat. Ini sering keluar ketika kita ujian atau pretest atau ulangan atau penilaian harian. Ada 4 hal ini penting. Ciri gereja yang satu, yang kudus, katolik, dan apostolik. Gereja yang satu seperti apa? Gereja itu menegaskan bahwa gereja sebagai kumpulan orang-orang beriman kepada Kristus hendaknya berhimpun menjadi umat Allah dan satu tubuh. Lalu ciri gereja yang kudus yaitu gereja yang dipanggil kudusan oleh Tuhan. Maksudnya bahwa gereja adalah kumpulan orang-orang beriman yang terpanggil untuk hidup suci. Yang satu ini menegaskan orang-orang beriman kepada Kristus berhimpun menjadi satu umat, Allah, satu tubuh. Kudus berarti gereja kumpulan orang beriman terpanggil untuk hidup suci. Lalu katolik adalah universal, yang artinya mencangkup semua orang yang dibaptis. Mencangkup semua orang dibaptis di seluruh dunia dalam menerima pengajaran iman dan moral serta berbagai tata liturgi yang sama. Jadi semua orang yang sudah dibaptis Katolik itu menjadi gereja Katolik, sah menjadi gereja Katolik. Iya. Lalu gereja yang apostolik, apa sih artinya apostolik? Apostolik itu apostel atau para rasul, ya, sehingga memiliki semangat para rasul dalam mewartakan kerajaan Allah. Jadi memiliki semangat para rasul dalam mewartakan kerajaan Allah. Nah, ini, ini pertama. Kedua, gereja persekutuan para kudus. Nah, kita sudah masuk ke gereja persekutuan para kudus. Pengantarnya, dalam syahadat iman Katolik ditegaskan bahwa sebagai umat beriman, kita pun percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus dan persekutuan para kudus. Jadi kita diajak, sebagai umat Katolik kita pun percaya akan Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang merasuk di dalam diri kita, menjiwai kita, menjadikan kita lebih beriman. Dan gereja Katolik yang kudus, gereja Katolik atau orang-orang beriman, orang-orang yang sudah dibaptis itu menjadi orang-orang suci, dan kita bisa menjadi persekutuan, perkumpulan, ya, mempunyai hidup doa yang kuat, hidup doa bersama. Gereja disebut persekutuan para kudus terutama karena didasari oleh iman, ya kan? Persekutuan para kudus didasari oleh iman. Iman yang didasari oleh persekutuan adalah iman akan siapa? Akan Yesus Kristus, ya. Iman akan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan, semua anggota gereja mampu menjalin persaudaraan dan berkomunikasi satu dengan yang lain sehingga menjadi sehati sejiwa.
Kalau kita mengalami persekutuan atau hidup doa bersama, sebisa mungkin bisa menjalin komunikasi. Kita bisa saling cerita iman, cerita kisah pengalamannya, hidup doanya, bagaimana perkembangan hidup doa atau pengalaman-pengalaman hidup, pengalaman-pengalaman rohaninya. Sehingga dengan berkomunikasi ini bisa saling menumbuhkan iman dari anggota kita, dari sanak saudara kita, dalam keluarga kita. Lanjutkan. Anak-anak membawa buku, ada kisah Santo Stefanus. Jika tidak, nanti bisa dibaca di bukunya tentang kisah Santo Stefanus. Ya, ingat-ingat dibaca di situ. Ini Pak Erik akan memberikan sedikit rangkuman atau ringkasan dari kisah tersebut. Pak Erik ambil intinya dari kisah tersebut, tentunya tentang kisah Santo Stefanus. Pertama kita memahami bahwa Santo Stefanus adalah martir pertama. Martir itu artinya orang yang rela wafat demi mempertahankan iman karena Kristus. Jadi martir adalah orang yang rela wafat demi mempertahankan imannya karena Kristus. Nah, dari kisah Stefanus ini menunjukkan orang beriman yang kokoh dan penuh dengan Roh Kudus. Dan salah satu orang yang diangkat oleh para murid Yesus. Hingga dulu murid Yesus ini mewartakan kabar tentang Yesus, lalu Stefanus adalah orang yang sungguh tertarik, memiliki iman kepercayaan akan Yesus, dan dia diangkat oleh murid Yesus untuk mewartakan kabar Injil, untuk menjadi diakon dan sebagai pengurus jemaat. Ia adalah orang yang sangat pandai. Stefanus ini orang yang sangat pandai, orang yang bisa bertutur kata di depan umum dengan sangat baik. Ia berani melawan kaum Farisi demi imannya. Ia mengutip kata-kata kitab suci yang menunjukkan kebaikan hati Allah. Ya, dia berani melawan, padahal orang Farisi pada waktu itu juga sangat bisa dikatakan menindas, atau bisa dikatakan memimpin, atau bisa dikatakan menuntun bangsa Israel atau orang-orang Yahudi, entah itu benar ataupun salah. Tetapi Santo Stefanus ini berani untuk melawannya. Ketika yang dikatakan orang Farisi itu salah, dia sangat berani untuk melawan dengan kata-kata kitab suci yang ia pelajari. Stefanus rela dibuang setelah itu karena dia melawan orang Farisi tidak terima, lalu dia dibuang oleh bangsanya sendiri keluar tembok Yerusalem dan dirajam. Dirajam itu apa? Dirajam itu dilempari batu sampai ia mati di sana. Karena dia tidak takut, sebagai pewarta Injil, dia tidak takut mati demi Tuhan. Senjata utama untuk melawan musuh yang dilakukan Stefanus adalah cintanya akan Tuhan. Dia tidak memakai pedang, tidak memakai tombak, tetapi dia memakai cinta akan Tuhan. Dia melakukan penyerahan diri yang seutuhnya. Pembunuhan Stefanus tidak lepas dari restu Saulus. Anak-anak pasti tidak asing lagi dengan kata-kata Saulus, dengan nama Saulus. Jadi pembunuhan Stefanus ini Saulus pun juga ambil andil. Saulus pun merestui akan pembunuhan Stefanus. Lalu dan kemudian hari Saulus ini bertobat menjadi Paulus. Nah, Saulus itu adalah Paulus yang bertobat. Awalnya memang dia tidak percaya akan Tuhan, tetapi dalam perjalanan hidupnya dia semakin menyadari akan Tuhan, dan dia menjadi utusan Tuhan dalam mewartakan Injil juga. Iya. Masih dalam perihal gereja persekutuan para kudus, Pak Erik juga sedikit akan menjelaskan tentang Santo Santa.
Mengapa sih ada nama-nama Santo Stefanus, ada nama Santa Elizabeth? Kenapa ada istilah Santo Santa? Ya, sedikit didengarkan bahwa Santo Santa dari kata Santus artinya kudus, suci. Ia adalah orang yang suci. Santo Santa adalah orang yang suci di mana hatinya atau hidupnya bisa menjadi teladan bagi kita semua. Dan istilah adanya kata santo atau santa sebagai ungkapan penghormatan kepada orang yang memiliki iman yang kuat kepada Yesus Kristus sebagai tanda kekudusan umat beriman. Walaupun mereka telah wafat, iman akan Kristus yang satu menjadi tali pengikat persekutuan dengan gereja yang masih bersiarah di bumi. Nah, mari lanjutkan. Iya. Kita memasuki, maaf sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Ini sudah separuh, ada yang mau bertanya dulu? Tidak? Lanjutkan ya. Baik, saya lanjutkan tentang gereja mewartakan kerajaan Allah. Kita harus tahu pemikiran dasarnya dari gereja mewartakan kerajaan Allah. Inti pewartaan Yesus adalah membangun kerajaan Allah. Jadi sebelum kita tahu tentang gereja mewartakan kerajaan Allah, kita harus tahu bahwa inti dari pewartaan Yesus ini membangun kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu di mana Yesus ini meraja, di mana kedamaian sudah merajai di dalam diri kita. Kita merasa damai, kita merasa tenang dalam hidup kita, penuh dengan kasih, tidak saling dendam, tidak saling iri. Nah, itulah Yesus sudah meraja di dalam diri kita. Kerajaan Allah adalah suasana dan saat di mana Allah datang dan memerintah sebagai raja. Kalau Allah sudah memerintah raja itu adanya damai, damai, kasih, sehingga ada ungkapan harapan, iman, dan kasih. Pewartaan kerajaan Allah adalah pewartaan yang mengenai kerahiman dan kepedulian Allah untuk menyelamatkan manusia. Selamatkan dari apa? Kita diselamatkan dari dosa, dari kemalasan, ya, dari sikap iri, kesombongan. Ya. Kita diselamatkan dari itu semua. Apalagi kemalasan, ya, itu sangat dekat dengan kita semua, ya kan? Keikutsertaan gereja dalam mewartakan kerajaan Allah tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada tugas Kristus sendiri. Tugas Kristus sendiri, 3 pokok tugas Kristus ini penting ini ya. Diingat-ingat, ada nabi, imam, dan raja. 3 pokok tugas Kristus sendiri sebagai nabi, sebagai imam, dan sebagai raja. Lanjut. Ini. Kita mendalami misi utama Yesus sekarang. Mendalami misi utama. Nanti anak-anak bisa dibaca di bukunya, di buku cetak, membaca Matius bab 5 ayat 1 sampai 16 dan Lukas bab 4 ayat 16 sampai 21. Ini Pak Erik menuliskan intinya di situ. Nanti akan Pak Erik share juga PowerPoint ini bisa untuk anak-anak belajar. Nah, mendalami misi utama Yesus di situ, intinya di situ tuliskan bahwa tugas perutusan yang diemban Yesus adalah membangun suasana yang bahagia, suasana yang penuh sukacita dan kegembiraan. Ya. Jadi yang diemban Yesus dalam 2 Injil ini intinya bahwa tugas perutusan yang diemban Yesus adalah membangun suasana yang bahagia, suasana yang penuh sukacita dan kegembiraan, bukan lesu, bukan malas, bukan penuh amarah, ya,
Amarah itu sedikit-sedikit marah gitu ya. Tapi dengan penuh sukacita, kegembiraan. Lalu yang kedua, memuliakan nama Allah artinya memandang dan memuji Allah yang bertahta sebagai Raja. Kita bisa memuliakan Tuhan, bisa bersyukur kepada Tuhan karena kita memandang dan memuji Allah yang bertahta sebagai Raja. Raja itu merajai kita semua, memimpin kita semua, memimpin hidup kita semua. Untuk berbuat kasih, saling menolong satu sama lain. Kerajaan Allah adalah suasana bahagia bagi orang-orang yang dengan segala perbuatan baik memuliakan nama Tuhan. Kerajaan Allah suasana bahagia. Hari ini siapa yang belum bahagia? Sudah merasa bahagia, bangun tidur sudah senyum-senyum atau masih ngantuk-ngantuk ini atau masih malas-malasan? Ya, sudah banyak yang senyum, tersenyum, bahagia, berarti kerajaan Allah sudah hadir dalam diri dan hati anak-anak semuanya ya. Yang belum tersenyum bisa tersenyum sedikit, menjadikan hidup lebih bahagia, ya lebih bermakna kalau hidup lebih bahagia itu ya. Bagi anak semuanya, kita lanjutkan. Tugas Yesus adalah menyampaikan kabar baik bagi orang miskin, memberikan pembebasan, memberitakan tahun rahmat Tuhan, dan membebaskan orang yang tertindas, memberi penglihatan bagi orang buta. Yang dimaksud orang buta di sini tidak hanya orang buta secara fisik atau mata kita tidak bisa melihat, tidak berhenti di situ, tetapi orang buta, orang yang mata hatinya tertutup oleh kesombongan, rasa iri, marah ya. Jadi tidak hanya mata fisik ini tetapi juga mata hati kita. Supaya apa? Ketika mata hati kita ini bisa melihat, kita bisa berjalan menjadi orang yang lebih baik lagi. Menjadi orang yang bisa lebih ceria, menjadi orang yang saling membantu satu sama lain, melihat sesamanya secara positif, melihat sesamanya secara kacamata iman, yaitu bahwa sesamaku ini sama saja dengan aku, perlu dikasihi, perlu dibantu, dan lain sebagainya. Ya. Sekarang keempat, karya pelayanan gereja. Nah, ini topik terakhir. Pasti banyak yang sudah yes, sudah mau selesai itu ya. Ini topik terakhir kita hari ini. Ya. Nah, karya pelayanan gereja. Pemikiran dasarnya, pelayanan gereja merupakan satu pewartaan secara nyata tentang Yesus Kristus. Jadi pelayanan gereja ini kita mewartakan secara nyata tentang Yesus Kristus. Bisa saja pewartaan itu ketika berdoa bersama di rumah, di lingkungan, maupun dengan tindakan-tindakan kita. Jadi mewartakan karya tentang Yesus Kristus ini tidak hanya ketika kita di gereja saja, tidak hanya berhenti di situ, tetapi bisa di rumah, ketika kita doa, ibadat di lingkungan, di sekolah, di tempat anak-anak semua bermain, anak-anak semua belajar, dengan sikap kita, dengan sikap hidup kita yang baik, itu juga merupakan suatu pewartaan tentang Yesus. Karena ketika anak-anak datang dengan penuh sukacita, anak-anak datang dengan penuh kasih, datang dengan saling menolong, rasa empati satu sama lain, berarti Yesus ada di dalam diri kita semua. Lalu pemikiran dasar yang kedua, adanya tujuan dari pewartaan, supaya apa? Supaya Kristus semakin dikenal dan diimani dengan segenap hati oleh semua orang. Yesus ini tidak hanya berhenti di dalam diri kita, tetapi bisa dikenal orang lain, bisa diimani, terutama ajaran-ajarannya. Ajaran tentang apa? Ajaran tentang kasih, di mana kita tidak saling membalas dendam, tetapi memberikan kasih, bisa saling mengasihi satu sama lain. Nah,
Klik. Nah, ini karya pelayanan gereja. Anak-anak ini untuk menambah wawasan anak-anak bisa dibaca tentang mendalami karya pelayanan, tapi memang tidak Pak Erik tekankan, tapi bisa dan baik kalau anak-anak membacanya untuk menambah ilmu pengetahuan. Iya. Karya pelayanan gereja mendalami kitab suci tentang pewartaan, tentang pengudusan, dan tentang penggembalaan. Apa yang dinamakan adanya perintah untuk mewartakan. Jadi dari bacaan kitab suci tentang pewartaan, pengudusan, ini intinya kita diajak untuk mewartakan. Jadi Tuhan Allah memerintah kita untuk mewartakan sabdanya, sabda kebaikan. Lalu kita juga diberitahu tentang cara hidup jemaat perdana, di mana mereka, kita sudah pelajari di kelas 5, di mana jemaat perdana hidup berkumpul satu sama lain, doa bersama di situ menghadirkan Allah, menghadirkan Roh Kudus, dan memperteguh iman akan Yesus. Lalu nantinya kita akan melihat tentang penghakiman terakhir. Penghakiman terakhir di mana Yesus yang meraja, Yesus yang datang untuk kita. Penghakiman terakhir ketika kapan? Ketika kita sudah dipanggil Tuhan gitu ya. Tapi kalau kita memberikan atau kita memupuk, menanamkan kebaikan dalam diri kita, Yesus akan selalu memberikan kerajaan Allah, kerajaan surga bagi hidup kita. Nah, peneguhan dari tiga ini bahwa Yesus memanggil muridnya untuk melanjutkan karya dan tugas Yesus di dunia. Sebagai muridnya, gereja menjalankan karya pelayanannya. Karya pelayanan sebagai bentuk keterlibatan gereja di dalam Tritunggal Kristus. Dan karya pewartaan melalui pengajaran dan pendampingan iman. Bagi kita mewartakan kerajaan Allah, bisa kita wartakan melalui pengajaran. Pengajaran itu bisa pelajaran agama, bisa kita waktu pendalaman iman, itu juga satu pengajaran dan pendampingan iman. Karya pengudusan melalui liturgis, perayaan sakramen, serta doa-doa dan peribadatan. Jadi, kalau kita mewartakan karya Tuhan melalui pengudusan, yaitu bisa saja melalui liturgis. Liturgis itu perayaan Ekaristi, lalu perayaan sakramen. Sakramen itu bisa saja sakramen baptis, krisma, perkawinan, itu juga merupakan dari perwujudan pengudusan atau sakramentali, pemberkatan rumah, dan lain sebagainya. Serta doa-doa dan peribadatan. Lalu gereja juga melaksanakan karya pelayanan melalui sosial kemanusiaan dan amal kasih. Gereja tidak hanya berhenti di dalam doa-doa saja, tetapi juga dalam pelayanan karya sosial, karya kepada orang-orang melalui sosial kemanusiaan dan amal kasih. Amal kasih itu bisa membantu orang yang kekurangan, memberikan sembako, dan lain sebagainya. Iya. Nah, 4 hal itu sudah terpenuhi anak terkasih, tapi ini Pak Erik berikan tambahan sedikit supaya sebagai anak Katolik atau setidaknya anak-anak yang belajar di sekolah Katolik tahu tentang hal-hal seperti ini yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu pertama doa-doa dan perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi harus anak-anak ketahui adalah rumusan doa tertinggi atau terpenting dalam gereja Katolik. Setelah itu baru didukung oleh doa-doa lain, misalnya Rosario, Jalan Salib, dan sebagainya yang tergolong dalam devosi. Jadi pertama adalah perayaan Ekaristi ini tertinggi, doa tertinggi dan terpenting di dalam gereja Katolik ya. Jadi kalau kita sudah melakukan misa atau doa Ekaristi, misa itu sudah kita fokus ke dalam misa, tidak lagi rosario, tidak lagi jalan salib ya. Karena misa segala-galanya, misa tertinggi. Lalu setelah misa baru bisa didukung
Kalau tadi di rumah bisa saja melakukan devosi, yaitu rosario, jalan salib. Ya. Devosi itu sendiri memiliki arti doa-doa iman Katolik dengan rumusan tertentu yang diyakini umat Katolik, di mana doa itu mengarah kepada Yesus Kristus. Bisa saja novena, bisa saja kerahiman ilahi, ya. Itu termasuk devosi. Bukan kita devosi, bukan kita meninggalkan perayaan Ekaristi demi devosi, tetapi kita meninggalkan devosi demi perayaan Ekaristi. Hari-hari khusus, hari-hari yang dikhususkan kepada orang beriman untuk menghayati dan berdoa untuk peristiwa tertentu, misalnya peringatan arwah, peringatan para kudus, hari-hari khusus misalnya Natal, ya, misalnya hari Santo Carolus, itu ya, itulah peringatan-peringatan khusus. Nah, kenapa ada nama baptis atau nama pelindung? Kenapa sih kita harus menerima nama baptis? Sebagai nama baptis itu sebagai penghormatan atau teladan terhadap orang kudus yang dipilih menjadi nama baptis. Selain itu, gereja mengimani bahwa orang kudus itu membantu menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Nah, anak sudah mengenal nama baptisnya masing-masing atau hanya sekedar tahu dengan nama baptisnya masing-masing? Nah, misalnya ada namanya Maria, misalnya ada namanya Maria. Nah, kita juga harus bisa meneladani Santa Bunda Maria yang tulus hati, yang lembah lembut, ya. Tidak hanya Maria, hanya setelah Maria saja, tapi kita bisa memahami, bisa mengenal lebih dalam dan menjadikan Maria itu sendiri pedoman dalam hidup kita. Bisa kita contoh seperti itu. Ya. Lalu misalnya ada Santo Stefanus, tadi kita harus mengenal lebih dalam tentang Santo Stefanus dan mengikuti menjadi teladan hidup kita. Sehingga kita menjadi orang yang lebih suci, lebih maju, lebih beriman. Nah, terima kasih anak-anak yang terkasih. Mungkin dari sini ada yang mau bertanya, maaf ini sangat cepat Pak Erik sampaikan, mungkin ada yang kurang jelas. Kita bisa agendakan minggu depan kita Zoom lagi ya, terakhir ya, semoga lebih mengerti, lebih mendalami, itu aja. Terus setelah ini anak-anak mengerjakan beberapa soal yang mungkin bisa anak-anak pelajari juga. Dan mohon ketika ada soal yang diberikan segera dikerjakan, karena Pak Erik melihat ada beberapa anak yang tidak mengerjakan. Ya, kalau terlambat, terkadang masih Pak Erik kasihani tolerir, tapi kalau tidak mengerjakan, memang ada beberapa waktu tidak Pak Erik tagih atau Pak Erik ingatkan supaya ada kesadaran diri, tetapi juga masih belum mencapai titik itu. Dan itu akan mempengaruhi nilai kepribadian nantinya. Saja. Lalu, anak yang terkasih, untuk PTS kita besok, anak-anak mempelajari di rangkuman itu tentang kemarin, tentang nabi, tentang para nabi kemarin ya. Nanti kisi-kisinya akan saya kasihkan. Jadi anak-anak mempelajari tentang ini. Ada waktu 2 menit setengah. Ya. Ya. Tentang Nabi Elia di rangkuman ini ada ya. Untuk PTS-nya ini tentang Nabi Elia, lalu Nabi Amos ya. Lalu bangsa Israel jatuh. Lalu Yesaya, lalu perjanjian baru ya, Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan tindakan dan sebagainya itu. Itu yang bisa Pak Erik sampaikan. Semoga ini semua bermanfaat. Dan mari kita tutup dengan berdoa. Siapa memimpin doa? Pak Erik sendiri aja ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepadamu ya Bapa atas pertemuan
kami secara virtual pagi hari ini. Semoga ini dapat meneguhkan iman kami menjadi anak yang beriman, berbakti pada orang tua dan berbakti kepadamu sendiri. Semua ini kami serahkan padamu demi pelayanan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak semuanya, terima kasih. Salam sejahtera. Kita ucapkan salam Tarakanita bersama-sama. Kita unmute ya, biar lebih seru. Salam Tarakanita. Satu hati. Satu hati. Satu semangat. Tarakanita. Tarakanita. Yes. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Iya, Pak. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak.